Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam telah datang, dan bersama gelapnya, cerita-cerita yang tak berani diceritakan di siang hari mulai muncul. Selamat datang di Radio Malam, sebuah frekuensi tak terlihat yang menembus batas dunia. Dengarkan, karena di sini, setiap kisah adalah nyata. Setiap suara adalah pertanda. Dan setiap malam adalah panggilan dari yang tak kasat mata. Malam baru saja turun di Jakarta Pusat. Langit kelam seperti menyimpan rahasia kelam dari setiap lorong gang dan sudut jalanan. Lampu jalan menyala temaram, memantulkan cahaya kuning pucat ke atas aspal yang baru diguyur gerimis. Di Tanggeruk, rendah kota yang tak pernah benar-benar tidur, seorang pria mendorong gerobak nasi goreng dengan pelan. Bismillah ya Allah, semoga malam ini ada rezeki, gumamnya lirih. Pria itu bernama Angga, 30 tahun. Tubuhnya tegap, tapi wajahnya menampakkan lelah yang tak hanya datang dari fisik. Pakaian seragam putih kecoklatan khas pedagang kaki lima menempel di tubuhnya, lengkap dengan celemek dan handuk kecil di bahu. Tangannya menggenggam stang gerobak beroda dua yang sudah menguning karena usia. Gerobaknya bukan gerobak mewah, katanya mulai mengelupas. Tulisan Nasgor Mas Angga sudah nyaris hilang, hanya terbaca samar saat lampu motor menyorot dari kejauhan. Tapi bagi Angga, gerobak itu bukan sekadar alat cari makan. Itu adalah saksi hidup perjuangannya selama 5 tahun. Terakhir, 5 tahun. 5 tahun dorong beginian, ucapnya sambil menghela napas. Tapi masih aja begini-begini aja. Angga berhenti di sudut jalan dekat halte bus yang sepi. Ia memilih lokasi strategis. Dekat kos-kosan, ada rumah sakit swasta, dan banyak orang. Kantoran pulang malam, segera ia mulai membuka tudung gerobak, menyalakan kompor, menyiapkan minyak, dan menaruh bahan-bahan dalam posisi siap saji. Telur, potongan ayam, sosis, cabai rawit, kecap manis, dan nasi putih di kotak besar. Tak lama, pelanggan pertama datang. Seorang pria kantoran. Lelah dan berkeringat, Mas. 1 nasi goreng ayam pedas dibungkus ya. Siap bos, jawab Angga dengan semangat palsu. Tangannya lincah bekerja, seperti sudah menyatu dengan ritme malam. Bangis dari wajan menari bersama aroma bawang putih, goreng dan kecap yang menguar ke udara. Sedap, memikat, tapi tak mengubah kenyataan bahwa keuntungannya malam ini paling banter cuma cukup buat bayar beras dan gas. Orang bilang, kerja keras pasti membuahkan hasil. Tapi kenapa buat aku hasilnya cuma cukup buat hidup pas-pasan? Apa Tuhan lupa sama orang kecil kayak aku? Atau memang dunia ini cuma berpihak pada yang punya modal? Dulu aku pernah punya mimpi, bikin warung nasi goreng sendiri. Ada tempat duduk, ada karyawan. Gak harus dorong gerobak panis-panisan atau kehujanan tapi sekerang. Bahkan bayar kontrakan rumah aja suka nunggak. Kadang, aku iri lihat warung Pak Mizan itu. Gila, tiap malam rame, motornya berjejer. Ada yang makan di tempat, ada yang delivery. Gerobak dia juga dulu biasa aja kayak aku tapi sekarang dia udah punya cabang. Katanya 3, di Cempaka Putih, Senen, dan Gondang Dia. Gimana caranya? Apa aku kurang rajin? Aku bangun jam 4 pagi, bantuin istriku masak nasi, bantu ibu belanja bumbu. Habis maghrib, langsung dorong gerobak. Santi, istriku, wanita sabar yang mau hidup susah bersamaku. Tapi aku tahu, dia lelah. Matanya gak pernah bisa bohong. Dia juga pasti pengen punya rumah sendiri. Bukan rumah petak lembab yang kalau hujan bocor semua atapnya. Dan ibu, Bu Yati, sejak bapak meninggal, aku yang jadi tumpuannya. Tapi apa aku bisa jadi anak yang dia banggakan? Dia sering bilang, yang penting jujur. Enggak, rezeki enggak kemana. Tapi, Bu, rezeki itu kenapa selalu ke orang lain? Setelah 3 jam jualan, baru 5 bungkus yang laku. Angga duduk di trotoar, menatap kosong ke jalanan. Suara klakson, deru motor, dan obrolan pasangan muda tak lagi menarik perhatiannya. Hujan mulai turun rintik-rintik. Ia buru-buru menutup gerobaknya dengan terpal plastik. Dalam hati, ia menahan umpatan. Besok pulang bawa berapa? Paling 1.000, dikurang gas, dikurang beras, sayur, bumbu, sial. Saat ia mendorong gerobaknya pulang melewati jalan percetakan negara, ia melirik ke arah kanan. Di sanalah warung nasi goreng Pak Mizan berdiri megah. Lampunya terang, pelayannya 3 orang, dapurnya semi terbuka. Papan nama besar, Nasi Goreng Raja Jakarta, cabang keempat. Angga berhenti. Ia berdiri di seberang, memandangi warung itu. Lama Mizan, dulu kamu juga susah. Bahkan kamu pernah minjem duit ke gue buat beli gas. Tapi sekarang kamu udah jauh di atas. Gimana caranya? Gue gak pernah denger kamu sekolah bisnis. Gak pernah lihat kamu kerja rodi kayak gue. Tapi hasil lo, lu habiak. Apa gue terlalu nurut sama prinsip hidup? Terlalu takut ambil risiko? Atau gue emang ditakdirin jadi orang gagal? Tapi sumpah,
Demi Santi dan ibu, kalau ada cara buat ubah hidup ini, cara apapun gue rela. Malam itu, Angga pulang lebih malam dari biasanya. Sampai di rumah petak, Santi sudah tertidur di atas tikar lusuh. Wajahnya letih. Di sudut dapur, Bu Yati masih duduk, memisahkan daun bawang yang layu. Kok pulang telat? Enggak. Hujan, Bu, jawab Angga pendek. Bu Yati menatapnya lekat-lekat. Tatapan seorang ibu yang tahu anaknya sedang menyimpan beban berat. Yang sabar ya, enggak. Allah enggak tidur. Angga hanya diam. Malam itu ia tidur tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi di dalam hatinya, sebuah keinginan gelap mulai tumbuh. Kalau kerja keras enggak cukup, kalau doa enggak didengar. Apa salah kalau gue cari cara lain? Gue capek jadi orang sabar, capek jadi tulus tapi selalu dihina keadaan. Mungkin gue perlu cari jalan lain. Jalan yang lebih cepat, jalan yang lebih gelap. Angga mendorong gerobaknya seperti biasa malam itu. Tapi hatinya terasa lebih berat dari biasanya. Ia tidak tahu kenapa, tapi rasa penasaran, iri, dan marah bercampur jadi satu. Pikirannya hanya tertuju pada satu nama. Pak Mizan. Dulu, Pak Mizan adalah teman seperjuangannya. Sama-sama tukang nasi goreng keliling, sama-sama tidur di rumah petak. Sama-sama ke pasar pagi-pagi buat beli bumbu dan bahan. Tapi sekarang Mizan sudah jadi raja nasi goreng. Punya 4 cabang besar. Mobil pribadi, karyawan berderet, dan namanya dikenal di seluruh wilayah Jakarta Pusat. Perubahannya terlalu cepat, terlalu drastis, dan terlalu misterius. Angga berhenti di seberang warung. Ia memperhatikan setiap sudut bangunan bercat merah marun itu. Lampu-lampu neon terang menyilaukan. Di depan warung, ada 3 pelayan berbaju seragam hitam emas yang sibuk mencatat pesanan di dalamnya. Pak Mizan duduk dengan santai sambil menyeruput kopi. Pakaiannya kini rapi. Kemeja biru muda, celana panjang kain, sepatu kulit. Tak ada lagi jejak Pak Mizan, si kawan lama yang dulu sering makan mie instan bareng di pos ronda. Gila ya, benar-benar kayak mimpi. Gumam Angga pelan. Dulu, gue sama dia rebutan pelanggan di belakang masjid. Sekarang, gue rebutan sisa nasi sama kucing liar. Dia rebutan lahan sama franchise besar. Malam itu, dorongan rasa ingin tahu yang membuncah di dada Angga membuatnya nekat. Ia menyeberang jalan dan menghampiri warung itu. Bukannya untuk beli, tapi hanya ingin bicara langsung dengan Mizan, mencari tahu, menanyakan. Walau mungkin akan terdengar bodoh, Pak Mizan. Sapa Angga ragu. Mizan yang sedang berbicara dengan seseorang langsung menoleh. Ia terdiam beberapa detik saat mengenali wajah Angga. Oh, Angga ya? Senyumnya tipis, agak cenggung. Angga mengangguk. Wah, udah lama banget kita nggak ketemu ya. Gimana kabar? Masih dorong gerobak? Pertanyaan itu terdengar biasa saja, tapi di telinga Angga seperti sindiran. Ia menahan napas, menahan rasa malu yang menyesak di dada. Masih, alhamdulillah jalanin aja. Lihat-lihat warung abang makin gede ya, hebat. Mizan tersenyum, tapi senyumnya terasa hambar. Ya begitulah, rezeki udah jalannya, katanya singkat. Angga ingin bertanya lebih jauh, tapi suasana berubah aneh. Tatapan Mizan jadi dingin, seolah ingin menyudahi pembicaraan. Namun, Angga pamit. Mizan sempat berbisik. Kalau lo bener-bener mau tahu jalan gue sampai ke sini, jangan datang ke tempat ramai begini. Datanglah ke ruko tua di belakang pasar baru. Tapi, pastiin lo siap bayar harganya. Angga menatapnya, bingung. Apa maksudnya? Datang aja dulu. Tapi ingat, gak semua orang cocok tahu rahasia. Kadang, lebih aman jadi orang bodoh. Escape. Maksudnya, ruko tua di belakang pasar baru. Bayar harga, jangan-jangan dia beneran pakai jalan pintas, tapi gimana bisa? Gimana caranya? Gimana ya Tuhan? Apa ini tanda? Setelah pertemuan itu, Angga makin penasaran. Ia mulai memperhatikan banyak hal yang selama ini diabaikannya. Ia bertanya ke sesama pedagang kaki lima, ke tukang oyek, ke penjaga warung kopi, bahkan ke satpam kompleks perumahan dekat tempat Mizan buka cabang. Semua orang punya cerita, tapi ceritanya menyeramkan. Lo tahu nggak? Karyawan Mizan tuh sering hilang mendadak. Katanya sih pulang kampung, tapi nggak ada kabarnya sampai sekarang. Dulu, ada satu karyawan muda, ganteng, rajin, tahu-tahu hilang. Anehnya, setelah itu warung cabangnya makin ramai. Gue pernah ngeliat Mizan ke pasar jam 2 pagi, nggak bawa barang apa-apa. Tapi matanya merah banget, kayak abis nangis atau kerasukan. Gue pernah kerja di warung Mizan seminggu bro. Malam-malam suka ada suara orang nangis dari dapur. Gue kabur. Gak tahan. Semua cerita itu seperti potongan puzzle yang menyeret pikiran Angga makin dalam. Rasa takut mulai tumbuh, tapi juga rasa penasaran yang lebih besar.
di rumah petak. Santi mulai curiga dengan perubahan sikap Angga. Ia jadi lebih sering melamun. Kadang bicara sendiri, kadang tertawa kecil saat menatap langit-langit kamar. Mas, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kok sering ngelamun? Enggak, cuma mikirin usaha aja. Kita kan udah sepakat, jalani aja pelan-pelan. Rezeki udah ada yang atur, Mas. Angga hanya menatap Santi. Matanya tak seperti biasanya. Erik di sana, tapi juga tekad. Tekad yang gelap. Malam itu, Angga berangkat ke alamat yang disebut Mizan, sebuah ruko tua. Catnya terkelupas, papan namanya sudah hilang. Pintu kayu berderit saat disentuh. Di dalamnya hanya ada satu lampu remang dan bau dupa yang menusuk hidung. Loh, datang juga. Suara dari balik tirai. Muncul sosok yang sangat berbeda dari Mizan yang tadi malam. Ia kini memakai jubah hitam, mata cekung. Wajahnya lebih tua dari usianya. Lo yakin mau tahu caranya? Angga mengangguk, walau tubuhnya menggigil. Rezeki cepat, nggak pernah gratis. Enggak, lo harus rela ninggalin sesuatu yang lo cintai. Apa maksud lo? Tumbal Tuhan, jangan main-main. Masa iya harus segitunya? Tapi, kalau memang itu jalannya, kalau itu satu-satunya cara buat lepas dari hidup seperti ini. Gua punya istri yang sabar, ibu yang cinta gue. Tapi mereka nggak pernah tahu betapa berat beban ini. Betapa gue muak jadi orang gagal. Kalau dengan satu pengorbanan gue bisa ngasih mereka rumah bagus, hidup enak, apa gue salah? Mizan berjalan mendekat, membawa satu buku hitam kusam. Ia membuka lembarannya dan menunjukkan satu halaman. Kalau lo tanda tangan di sini, lo harus siap kehilangan 2 orang yang paling lo cintai dalam waktu 30 hari. Sebagai ganti, usaha lo akan meledak, duit ngalir, nama lo naik. Tapi ingat, semua ada batasnya. Habis kontrak selesai, lo tanggung sendiri. Angga menatap halaman itu. Tangannya gemetar, tapi ia menandatanganinya. Malam itu, setelah meninggalkan ruko tua di belakang pasar baru, langkah Angga terasa ringan, terlalu ringan. Seolah-olah tubuhnya sudah tidak menyatu dengan jiwanya. Keringat dingin masih membasahi punggungnya. Meski angin malam Jakarta cukup menusuk, di tangannya ia membawa satu benda kecil. Kertas perjanjian dengan simbol-simbol aneh yang baru saja ia tanda tangani dengan darahnya sendiri. 2 tumbal, gumam Angga saat ia kembali mendorong gerobaknya pulang ke rumah petak. Wajah Santi dan Bu Yati terbayang di pikirannya. Mereka yang selalu setia menemaninya saat susah. Mereka yang tertawa bersama saat tak ada makanan selain mie rebus, tapi tetap bersyukur. Namun di balik bayangan itu, terbit juga imaji rumah besar, warung permanen, meja kasir, seragam karyawan, dan wajah-wajah pelanggan yang antre. 2 tumbal, 2 nyawa, 2 orang yang gue cintai. Tapi kalau itu harga yang harus gue bayar demi sukses, apa salah? Santi dan ibu hidup menderita terus. Mungkin dengan cara ini mereka bisa bahagia. Sebelum diambil, gue cuma pengen buktiin ke dunia bahwa Angga juga bisa sukses. Bukan cuma Mizan, bukan cuma mereka yang punya warisan. Gue juga bisa, asal berani ambil langkah yang gak semua orang berani. Angga tertidur tak lama setelah tiba di rumah. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya gelisah. Ia hanya sempat menyentuh kaki Santi yang sudah tertidur di lantai sebelum ia terlelap. Dalam mimpi, Angga terbangun dalam sebuah ruangan gelap. Tak ada jendela, hanya tembok hitam legam di setiap sisi. Ia mencoba berjalan, tapi setiap langkahnya seperti terhisap tanah. Lalu muncul suara, bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Suara berat dalam, bergetar. Engkau telah setuju. Di depannya berdiri sosok tinggi menjulang, tak bisa dikatakan manusia. Wajahnya datar, tak punya mata, hanya 2 cekungan hitam yang menganga. Kulitnya bersisik gelap, seperti arang. 2 tumbal akan diambil sebelum bulan penuh berganti. Angga ingin berteriak, tapi lidahnya membatu. Ia ingin lari, tapi kakinya menancap ke tanah seperti akar pohon. Sosok itu mengulurkan tangan, memperlihatkan 2 helai rambut. Satu dari perempuan yang mengandung harapanmu, satu dari perempuan yang melahirkanmu. Angga menunduk dan melihat kedua rambut itu melayang dan menyatu dengan tubuhnya sendiri. Ia merasa panas, seolah-olah darah dalam tubuhnya mendidih. Setiap keringatmu akan jadi emas, setiap air matamu akan menjadi api, dan saat terakhir, kau akan kembali pada kami. Terbangun dengan luka di dada Angga, terbangun dengan teriakan keras. Nafasnya tersengal, keringat membasahi bantal lusuh. Santi langsung bangun. Mas kenapa? Angga memegang dadanya, ada rasa nyeri seperti digigit. Saat ia membuka bajunya, terlihat luka melingkar merah kehitaman tepat di dada kirinya. Bekas seperti terbakar padahal tidak ada api. Nggak apa-apa. Mimpi buruk aja, jawabnya sambil menutupi luka itu. Tapi di dalam hatinya,
Ia tahu, itu bukan mimpi biasa. Perubahan aneh yang dimulai keesokan harinya, Angga seperti terkena keberuntungan mendadak. Seorang pelanggan lama yang jarang muncul tiba-tiba datang dan memesan 10 bungkus nasi goreng untuk acara di kantornya. Seorang food blogger lewat dan memotret gerobaknya, lalu memposting dengan pujian. Sore itu ada pemilik ruko kecil yang menawarkan Angga tempat sewa murah di jalan strategis karena penyewa sebelumnya mendadak membatalkan kontrak. "Mas Angga beruntung banget deh," kata si pemilik ruko sambil tersenyum. 3 hari kemudian, Angga resmi membuka ruko kecil pertamanya. Nasi goreng Mas Angga, cabang pertama. Ia tak tahu dari mana datangnya modal, karena seorang investor anonim mengirimkan dana setelah melihat postingan food blogger. Semua serba cepat, terlalu cepat. Gue nggak nyangka bisa secepat ini. Baru 3 hari, pelanggan udah ngantri. Reviewnya bagus, omset naik, dan banyak yang nawarin kerjasama. Gila, ini gila. Tapi dibalik semua ini, gue tahu waktunya terus berjalan. 2 tumbal, 2 nyawa. 2 orang yang gue sayang. 2 minggu setelah pembukaan ruko pertama, Santi mulai jatuh sakit. Awalnya cuma pusing dan mual, lalu makin parah. Ia sering mimisan, tubuhnya lemas, dan tidak bisa makan. Bu Yati mulai panik. "Mas, ayo bawa Santi ke dokter," desaknya. Angga pura-pura sibuk. Ia berdalih tak sempat. Padahal dalam hatinya, ia tahu ini bukan sakit biasa. Ini bagian dari perjanjian. Tiap malam, ia tidur di ruko. Ia tak sanggup melihat wajah Santi yang pucat dan mata ibunya yang penuh tanya. Malam di ruko, Angga kembali bermimpi. Kali ini ia berada dalam ruangan penuh cermin. Semua cermin memperlihatkan Santi, tapi bukan Santi yang sehat. Wajahnya rusak, matanya menghitam, dan tubuhnya mengeluarkan darah dari telinga. "Ses, kau sudah janji," bisik suara dari cermin. Santi dalam cermin menunjuk ke arah Angga, lalu berkata, "Mas, kamu pilih uang atau aku?" Cermin itu pecah. Angga terbangun. Kali ini ia tak berteriak. Ia hanya menangis tanpa suara. Seminggu kemudian, Santi meninggal dunia. Dokter tidak bisa menjelaskan penyebab pasti. Kondisi tubuhnya seperti kehabisan energi, ujar dokter sambil menggeleng. Pemakaman Santi sepi. Hanya keluarga dekat dan tetangga Bu Yati menangis panjang hari. Angga hanya diam, matanya kosong. Setelah pemakaman selesai, Angga kembali ke rukonya. Malam itu, omset dagangnya melonjak 2 kali lipat. Ia tak tersenyum. Ia hanya menatap api kompor yang menari-nari, seperti lidah iblis. Hujan turun deras malam itu, membasahi genting rumah petak yang kini hanya ditinggali Bu Yati seorang diri. Di sudut dapur yang sempit dan lembab, wanita paruh baya itu duduk memandangi foto almarhum Santi yang kini terpajang di meja kecil, bersama dupa dan bunga kenanga. Matanya sembab, air matanya belum juga kering sejak hari pemakaman menantunya yang ia anggap seperti anak sendiri. "Kenapa harus Santi? Dia anak baik," gumam Bu Yati lirih. Sementara itu, Angga sibuk di ruko barunya yang kini sudah direnovasi. Meja-meja baru dipasang, AC menyala, dan pelayan-pelayan berbaju hitam merah sibuk mengantarkan pesanan. Malam itu, pelanggan membludak. Bahkan ada yang harus antre di luar. Tapi senyum Angga tidak lagi tulus. Senyum itu kini seperti topeng. Topeng dari jiwa yang mulai rapuh. Santi udah pergi. Dan ruko gue makin rame. Omset makin tinggi. Wong makin gampang didapat. Tapi kenapa hati gue kayak kosong? Tiap malam, wajah Santi muncul. Senyumnya, suaranya. Tapi dia nggak bilang apa-apa. Dia cuma nangis. Tapi ini belum selesai. Perjanjian itu belum lunas, 1 tumbal lagi. Dan gue tahu siapa yang akan diambil. Bu Yati mulai mengalami gangguan yang aneh. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di lorong sempit menuju dapur. Tapi saat ia intip, tak ada siapa-siapa. Suara tangisan pun sering terdengar dari kamar mandi. Ia sempat menyangka itu suara tetangga. Tapi setelah diperiksa kamar mandi itu kosong. "Angga, kamu yakin gak apa-apa tinggal di ruko terus?" tanya Bu Yati saat Angga datang mengantar uang belanja dan sedikit sembako. "Iya Bu, Pak, warung juga. Rumah ini makin sepi." Ibu ngerasa ada yang aneh akhir-akhir ini. Angga diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Pandangannya menghindari mata ibunya. Pertanda dari mimpi. Beberapa malam kemudian, Angga bermimpi lagi. Kali ini, ia berada di dapur rumah masa kecilnya. Lampu mati, kompor menyala sendiri. Di atas waihan, darah mendidih menggantikan minyak. Dan di tengah wajan, ada wajah Bu Yati yang perlahan meleleh seperti lilin. Dari sudut ruangan, muncul suara berat yang sudah dikenalnya. "Waktunya telah dekat, kau harus menuntaskan." Angga terbangun dengan napas tersengal. Di bajunya,
Kembali muncul luka terbakar yang sama kali ini di pundak kanan. Gue gak sanggup. Ini ibu gue sendiri, perempuan yang ngelahirin gue, yang ngasih makan gue dari kecil. Mana mungkin gue relain. Tapi kalau gak dituntasin, gimana nasib usaha ini? Kontraknya jelas. 2 tumbal. 2 orang yang paling gue cintai. Kelak, gue mundur sekarang. Semua bisa hilang. Semua balik ke nol. Bahkan, lebih buruk. Mizan pernah bilang, yang mundur dari pesugihan bakal jadi tumbal itu sendiri. Tak hanya gangguan suara, tubuh Bu Yati mulai melemah. Ia sering jatuh di dapur, mudah pingsan, dan kehilangan nafsu makan. Angga pura-pura sibuk dengan warungnya. Ia membayar seorang tetangga untuk sesekali mengantarkan makanan ke rumah. Suatu hari, Bu Yati memberanikan diri datang ke rukonya. Ibu pengen lihat warung kamu, katanya sekarang udah bagus. Ya, Angga kaget melihat kehadiran ibunya. Ia menyuruh pelayan lain mengantar kursi. Duduk dulu, Bu. Panas. Bu Yati tersenyum. Tapi senyum itu pucat. Matanya menyapu seluruh ruangan, lalu menatap tajam ke arah patung kecil berbentuk kepala kambing hitam yang disimpan di pojok rak dekat kasir itu. Kamu dapat dari mana? Itu cuman hiasan, Bu. Biar kelihatan klasik aja. Bu Yati tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Tapi di matanya terlihat ketakutan yang dalam. Beberapa malam kemudian, Bu Yati mengajak Angga bicara di rumah. Mereka duduk di lantai beralas tikar usang, seperti dulu ketika hidup mereka masih sangat sederhana. Ibu mimpi, nggak mimpi Santi. Dia berdiri di depan pintu, nggak ngomong apa-apa, cuma ngeluarin darah dari matanya. Angga menunduk, lidahnya keluh. Kamu ngelakuin sesuatu ya? Ibu ngerasa ada yang nggak bener. Kamu nggak pernah cerita apa-apa. Tapi dari aura kamu, Ibu tahu, Bu, nggak ada apa-apa. Angga! Suara Bu Yati meninggi. Kalau kamu nyakitin Santi, kalau kamu lakuin hal terkutuk, berhenti sekarang juga. Sebelum terlambat, Bu. Semuanya udah terlambat. Gue udah ngasih nama di perjanjian. Udah dikunci, udah ditandatangani pakai darah. Gue nggak bisa berhenti sekarang. Gue nggak mau semua ini hilang. Gue udah terlalu jauh buat mundur. Malam terakhir Bu Yati malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar langit. Di rumah petak Bu Yati duduk di ruang tengah, membaca surat Yasin dengan suara lirih. Matanya sembab, wajahnya pasrah. Ia seperti sudah tahu bahwa malam itu adalah malam terakhirnya. Di ruko, Angga tak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir. Kepala dipenuhi bayangan wajah ibunya. Rasa bersalah menjerat lehernya. Tapi rasa takut kehilangan semua yang telah ia capai jauh lebih kuat. Tiba-tiba lampu ruko padam. Api kompor menyala sendiri. Asap mengepul dari penggorengan kosong. Lalu, berat itu terdengar lagi. Kontrak telah selesai. Keesokan harinya Bu Yati ditemukan tetangga dalam kondisi tak bernyawa di atas sajadah. Wajahnya damai, tapi matanya terbuka, menatap lenggit-lenggit dengan tatapan kosong. Kabar itu sampai ke Angga saat ia sedang menyajikan pesanan pelanggan. Sendok jatuh dari tangannya. Ia tidak menangis. Ia hanya diam dan tersenyum getir. Warung naik daun, jiwa mulai tenggelam 7 hari setelah kematian ibunya. Warung nasi goreng Angga mendadak viral. Seorang influencer kuliner membuat video yang ditonton jutaan orang. Antrean makin panjang. Tawaran kerjasama datang dari mana-mana. Dalam sebulan, Angga membuka cabang kedua dan ketiga. Namanya dikenal sebagai pendatang baru yang mengguncang bisnis nasi goreng Jakarta. Tapi dalam hatinya, ia tahu semua itu dibangun di atas 2 nyawa yang ia korbankan. Gue udah dapat semua yang gue mau. Uang, nama, usaha. Tapi kenapa setiap malam gue takut tidur? Kenapa setiap sudut kamar ada bayangan? Kenapa suara ibu dan Santi terus memanggil gue? Gue kira setelah 2 tumbal semuanya selesai, tapi ternyata ini baru awal. Pagi yang cerah di Jakarta Pusat tak mampu menepis rasa hampa yang menggantung di dada Angga. Langit biru, matahari bersinar hangat, dan burung-burung gereja berisik di atap ruko. Tapi di dalam hatinya, Angga merasa seperti sedang berada di tengah kabut hitam yang menyesakkan. Sudah sebulan sejak kepergian ibunya, Bu Yati, menyusul sang istri, Santi, yang terlebih dahulu dikorbankan. Kini Angga tinggal seorang diri. Usahanya melejit. Ruko utama buka 24 jam, karyawan bertambah hingga 10 orang, dan cabang-cabang baru mulai dibuka. Bahkan media lokal menyebutnya pengusaha muda inspiratif. Namun setiap kali nama Angga dipuji, wajah Santi dan Bu Yati muncul dalam benaknya seakan menatap dari jauh, membawa luka yang belum sembuh. Katanya, kalau kita kerja keras, rezeki akan datang. Tapi kenapa rezeki yang ini terasa lebih kayak kutukan? Setiap malam gue hitung uang, tapi hati gue gemetar. Bukan karena bahagia,
Tapi karena takut semua ini dibayar lebih mahal lagi. Perubahan aneh di warung karyawan-karyawan. Angga mulai merasa tidak nyaman. Tika, kasir utama, pernah melihat sosok perempuan tua berdiri diam di depan dapur saat tengah malam. Pak Angga, semalam saya lihat bayangan ibu-ibu rambut putih berdiri di dekat panci nasi, tapi pas saya nyalain lampu, dia hilang. Sementara Denny, tukang masak, mendengar suara orang menangis saat sedang memasak nasi goreng spesial pesanan pelanggan. Awalnya, saya kira suara dari luar, Pak. Tapi pas saya matiin kipas, suaranya makin jelas. Pak, nangis, kayak perempuan, habis kehilangan anak. Angga hanya tertawa kecil tiap kali diberi laporan. Ah, kalian halusinasi. Capek kali, istirahat aja yang cukup. Tapi, ia tahu. Mereka tidak bohong. Kamar tersembunyi. Di ruko di balik dapur ruko utama, ada satu pintu kecil yang selalu Angga kunci rapat. Tak ada yang boleh masuk. Di dalamnya, ada satu meja kayu, satu kursi rotan, dan satu patung hitam kecil berwajah iblis dengan tanduk melingkar. Di sekelilingnya, puluhan foto pelanggan yang pernah makan di warungnya. Disematkan paku kecil di sudutnya. Tak ada yang tahu untuk apa. Di atas meja itu pula, Angga meletakkan dua benda paling berharga. Cincin nikah milik Santi dan kerudung lusuh milik Bu Yati di sebelahnya. Sebuah mangkuk berisi darah ayam yang sudah menghitam. Setiap malam Jumat, Angga menyalakan dupa dan membaca mantra dari buku tua yang dulu diberikan. Mizan buku, hitam pesugihan. Gua nggak pernah percaya hal beginian. Tapi setelah semua kejadian ini, gimana gue bisa bilang ini cuma tahayul? Dulu gue pikir cukup kasih tumbal 2 orang, terus semua beres. Tapi ternyata enggak. Gue masih harus jaga, ngasih sesajen, ngasih rasa takut. Karena kalau enggak, gue yang bakal jadi korban selanjutnya. Angga kini tinggal di sebuah apartemen mewah di bilangan Sudirman. Setiap pagi, ia sarapan dengan makanan hotel bintang 5, mengenakan jas untuk menghadiri pertemuan bisnis, dan mengendarai mobil sedan hitam terbaru. Tapi di balik semua itu, ia menyembunyikan kehidupan malam yang kelam dan sepi. Setiap malam, ia terbangun dengan suara ketukan dari dalam lemari. Kadang suara cekikikan perempuan, kadang suara anak kecil memanggil namanya, kadang hanya bisikan. Kau pikir sudah selesai? Pertemuan tak terduga dengan Mizan suatu malam. Angga bertemu kembali dengan Mizan di sebuah restoran elit. Tanpa sengaja, mereka duduk di meja yang sama setelah 10 tahun mengenal satu sama lain. Kini seperti musuh lama yang pura-pura saling ramah. Gue denger usaha lo naik pesat. Enggak, kata Mizan dengan senyum datar, semua karena jalan. Yang lo tunjukin, jawab Angga datar. Mizan menyesap kopinya lalu menatap mata Angga. Lo ngerasa aman? Angga terdiam. Gue cuma mau bilang, pesugihan bukan soal tumbal doang. Itu kontrak hidup. Selama lo masih hidup, lo bagian dari mereka. Lo milik mereka. Dan kalau lo berhenti, mereka ambil semua, bahkan nyawa lo. Angga menggertakkan gigi. Lalu lo masih mainin semua ini? Good, udah selesai. Enggak, gue udah lunas. Tapi lo baru mulai. Tanda-tanda gangguan semakin nyata malam-malam. Angga semakin tak tenang. Ia mulai melihat sosok Santi duduk di sudut kamar apartemennya tersenyum, lalu menangis. Terkadang, ia mendengar suara Bu Yati dari speaker mobilnya, padahal sedang tidak ada musik yang diputar. Ia mulai takut dengan cermin. Setiap melihat pantulannya, wajahnya berubah. Ada darah di matanya. Ada bayangan tangan menggenggam lehernya dari belakang. Para karyawan mulai mengundurkan diri satu persatu. Ada yang mendadak sakit. Ada yang mengalami kecelakaan. Don Adaput yang hilang tanpa jejak setelah pulang shift malam. Gue pikir ini cuma bayar sekali. Gue pikir ini bisnis cepat kaya. Ternyata ini hidup dalam penjara. Gue mau berhenti. Gue mau semua ini hilang. Tapi gimana caranya? Gue takut kalau gue berhenti, gue mati. Tapi kalau terus, gue gila. Suatu malam, seorang pelanggan perempuan datang ke ruko. Ia duduk di pojok. Wajahnya pucat, bajunya putih lusuh. Saat pelayan menghampiri, perempuan itu berkata, "Saya mau pesan 1 porsi nasi goreng dan 1 permintaan maaf dari Angga." Pelayan bingung tapi mengketot saat Angga datang ke meja. Kursi itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi di atas meja, ada foto keluarga Angga, foto lama, sobek di bagian tengah. Di belakangnya tertulis, "Kami belum selesai." Angga duduk sendiri di ruang belakang rukonya. Ruang gelap dengan dupa yang mulai padam. Ia memandangi patung kepala kambing yang kini mulai retak. Udara dingin menyelimuti ruangan. Gue bukan Angga yang dulu lagi. Gue bukan suami, bukan anak, bukan manusia. Gue cuma alat dari perjanjian yang gue buat sendiri.
Jakarta Pusat, dini hari. Jalanan yang biasanya bising kini sepi dan lengang. Hanya lampu merah yang masih berganti warna, walau tak ada kendaraan melintas. Di sebuah apartemen tinggi berlapis kaca, di lantai 21, lampu sebuah kamar menyala terang. Di dalamnya, Angga duduk memeluk lutut, menggigil di pojok ruangan. Padahal pendingin ruangan mati, tubuhnya berkeringat, tapi matanya kosong, penuh ketakutan. Sementara di luar, dunia menganggap Angga adalah pria paling beruntung. Pemilik 7 cabang nasi goreng, dikenal selebgram kuliner, diwawancarai di televisi swasta, dan katanya akan mengembangkan bisnis keluar kota. Tapi tak ada yang tahu, Angga telah kehilangan dirinya sendiri. Ini bukan hidup yang gue bayangin. Gue pengen kaya, iya, tapi bukan begini. Bukan dengan ketakutan tiap malam. Bukan dengan melihat bayangan diri sendiri nyekik gue dari balik cermin. Cuma pengen sukses. Itu aja. Salah gue di mana? Sejak tumbal kedua diambil, kejadian aneh tak lagi datang sesekali, tapi setiap hari. Mulai dari hal-hal kecil televisi menyala sendiri, kompor hidup tanpa sebab, hingga telepon genggam Angga yang tiba-tiba menampilkan pesan. Kami di sini. Angga membanting HP-nya, tapi bahkan saat layarnya retak, tulisan itu tetap muncul. Bahkan kadang berubah menjadi, giliranmu sudah dekat. Malam-malam Angga terasa semakin panjang. Ia mulai melihat sosok hitam tinggi berdiri di pojok ruangan, diam, tanpa wajah. Kadang ia berdiri di dekat kulkas, kadang di dalam kamar mandi, dan seringkali berdiri di atas lemari sambil mengintip dari atas. Dan bayangannya sendiri tidak lagi mengikuti gerakan tubuhnya. Kadang ia duduk, tapi bayangannya masih berdiri. Kadang ia menoleh kiri, tapi bayangannya menghadap kanan. Sot Ea Baikara, bayangannya tersenyum licik. Gue udah nggak tahu mana mimpi mana nyata. Kadang gue pikir gue lagi tidur, tapi ternyata gue udah berdiri di dapur sambil pegang pisau. Kadang gue dengar suara ibu nyanyi lagu masa kecil, tapi gue tahu dia udah nggak ada. Terus, kenapa suaranya masih kedengeran dari dapur? Gue gila? Atau ini semua memang bagian dari perjanjiannya? Angga akhirnya kembali mencari Mizan. Kali ini ia menemukannya bukan di restoran, tapi di sebuah rumah tua di pinggiran kota yang sunyi. Mizan tampak jauh berbeda, kurus, beruban, dan tubuhnya tampak seperti orang yang sedang sakit parah. Lo datang juga. Suara Mizan parau. Gue gak tahan, gue mau keluar. Gue mau berhenti, kata Angga gemetar. Mizan menggeleng pelan. Lo pikir gue bisa keluar juga? Lo pikir gue bebas? Tapi lo bilang kontrak lo udah lunas. Kontraknya iya, tapi bayangannya enggak. Mereka nempel selamanya. Sekarang giliran lo yang dihisap pelan-pelan. Angga terdiam. Ada satu cara. Lanjut Mizan pelan. Tapi bukan buat ngilangin, cuma buat nunda. Lo harus kasih tumbal baru. Tapi dari keluarga, dari diri lo sendiri. Apa maksud lo? Lo harus relain akal lo, biar badan lo tetap hidup. Tapi pikiran lo dikasih ke mereka. Monolog ANGGAA. Di persimpangan jadi sekarang pilihannya cuma 2. Gua mati, atau jadi gila. Tumbal terakhir. Bukan lagi orang, tapi waras gue sendiri. Apa bedanya? Mati perlahan, atau hilang perlahan? Minggu demi minggu berlalu. Warung nasi goreng Mas Angga makin terkenal. Cabang ke-10 dibuka. Investor luar negeri mulai melirik. Tapi Angga sendiri sudah jarang muncul. Ia mengurung diri di kamar apartemen. Rambutnya tak terurus, kuku-kukunya panjang, matanya merah seperti tak tidur berhari-hari. Karyawan yang dulu loyal mulai pergi. Pelanggan mulai mengeluh karena ada aura tak nyaman di warung. Bahkan ada yang pingsan setelah makan, katanya nasi gorengnya berbau anyir, seperti darah basi. Angga mulai berbicara sendiri di depan cermin. Kita udah berhasil kan? Lo udah dapet semuanya kan? Sekarang giliran lo bayar lebih banyak. Bayangannya mulai menjawab. Bahkan kadang tertawa, kadang menghina, kadang menampar balik. Suatu malam, Angga diseret mimpinya ke sebuah ruangan putih kosong. Di sana, berdiri sosok Santi dan Bu Yati. Keduanya menatapnya tanpa kata. Lalu Santi berkata, "Mas, kenapa kamu tega?" Dan Bu Yati menyusul, "Anak yang ibu besarkan, bukan pembunuh." Angga menangis. Ia berlutut, tapi dari belakang muncul sosok besar hitam pekat, menariknya ke bawah lantai yang berubah menjadi lumpur darah hari. Terakhir Angga di warung. Angga datang ke ruko utamanya untuk terakhir kali. Rambut aut-autan, mata merah, baju kumal. Karyawan ketakutan, "Pak, Bapak kenapa? Mau saya bantu?" Angga hanya tersenyum, senyum yang lebar, terlalu lebar, sampai menyentuh telinga. Ia duduk di kursi dapur, menyalakan kompor, lalu mulai memasak, tapi alih-alih nasi, ia menaburkan sobekan uang kertas, kancing baju, bahkan segenggam rambutnya sendiri ke atas wajan panas.
Satu pelayan melihat itu dan langsung kabur tak lama. Pelanggan mendengar suara teriakan histeris dari dapur. Saat beberapa orang masuk, Angga sudah duduk di pojok, mulutnya berdarah, tertawa seperti orang kesurupan. Hari-hari berikutnya, semua cabang warung ditutup. Para investor membatalkan kerjasama. Ruko disita, apartemen kosong, dan Angga dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua. Bogor di ruangannya yang sunyi, ia masih bicara sendiri. "Santi, Ibu, uang kita udah banyak. Ayo makan bareng lagi." Kadang tertawa, kadang marah, kadang hanya duduk menghadap dinding, menggumamkan nama-nama pelanggan lamanya. "Gue bukan pengusaha, bukan juga manusia. Gue cuma boneka dari keinginan yang rakus. Dan sekarang, boneka itu udah rusak, dibuang. Sialnya, ini semua karena pilihan gue sendiri." Hujan deras turun sejak siang dan tak kunjung berhenti. Awan hitam bergelayut di langit Jakarta Pusat, seakan menekan seluruh kota dalam kesuraman. Rumah Sakit Jiwa Cisarua tampak redup dari kejauhan. Kabut tipis menyelimuti area sekitar. Di dalam bangsal nomor 12, seorang pria duduk menghadap jendela besi berterali. Bibirnya komat kamit, matanya kosong. Angga, ia kini tinggal bayangan dari dirinya yang dulu. Rambut kusut panjang tak terurus, kulit kusam, janggut acak-acakan. Tangannya gemetar, tapi terus menulis di selembar kertas yang sudah lecek. Tulisan-tulisan itu tak beraturan. Ada bagian yang seperti puisi, ada yang seperti doa, ada juga yang hanya satu kata diulang-ulang. "Maaf, maaf, maaf. Gue Angga, anak tunggal Bu Yati, suami dari Santi, mantan tukang nasi goreng keliling yang pengen cepet kaya. Dan ini kisah gue sebelum semuanya hancur. Dulu gue kira kemiskinan adalah musuh, tapi ternyata musuh sebenarnya adalah ambisi yang buta. Keinginan yang gak tahu diri, yang berani ngorbanin siapapun, bahkan orang yang paling sayang sama kita." Hari itu, seorang jurnalis bernama Riko mendapat izin khusus dari pihak rumah sakit untuk mewawancarai Angga. Riko tertarik menulis kisah dokumenter tentang usaha sukses yang hancur karena pesugihan. Ia tak menyangka, narasumbernya sendiri tampak seperti mayat hidup. "Pak Angga," sapa Riko pelan, "boleh saya tanya beberapa hal?" Angga menatap Riko. Wajahnya datar, tapi tiba-tiba ia tertawa kecil. "Kamu wartawan?" "Iya Pak, saya ingin tahu kebenaran. Banyak rumor tentang usaha Bapak." Angga mengangguk pelan, lalu memejamkan mata. Napasnya berat, tapi nadanya stabil. Lalu ia mulai berbicara. Suaranya lirih, namun cukup jelas. Angga mulai dari awal. Tentang saat ia masih mendorong gerobak di jalanan Ben Hill, bersaing dengan Pak Mizan, tentang Santi, istrinya yang selalu menyemangati, tentang Bu Yati yang setiap pagi menyiapkan bumbu racikan. Lalu ia masuk ke bagian tergelap. Malam saat ia bertemu dengan Mizan yang memberikan jalan cepat. Ia ceritakan perjanjiannya. 2 tumbal, 2 orang terdekat. Ia sebut nama-nama Santi dan Bu Yati. Ia jelaskan rasa takut mimpi-mimpi, suara-suara, bayangan, perasaan tercekik, dan bagaimana uang mengalir deras setelah itu. "Setiap kali gue dapat duit banyak, pasti ada yang hilang dari hidup gue," katanya. "Bukan barang, bukan orang, tapi bagian dari diri gue sendiri." Riko merekam semuanya, tapi tangannya gemetar. Ia tak menyangka cerita sekelam ini bisa disampaikan dengan wajah setenang itu. Malam hari setelah wawancara, Riko kembali ke hotelnya untuk mengecek hasil rekaman. Tapi aneh, suara Angga tak terdengar. Yang muncul hanya suara gemerisik, seperti bisikan orang banyak dari kejauhan. Lalu, terdengar satu suara yang sangat jelas. "Kau yang selanjutnya." Riko mematikan ponselnya, wajahnya pucat. Kejadian aneh di rumah sakit hari-hari berikutnya. Para perawat mulai mengeluhkan sesuatu. Setiap malam, bangsal Angga terdengar suara nyanyian lagu anak-anak zaman dulu. Kadang suara tangisan perempuan, kadang suara kompor menyala, padahal tak ada dapur di sana. Angga sendiri makin sering tertawa tiba-tiba. Kadang ia duduk terbalik di kursi, menatap dinding selama berjam-jam, dan suatu malam, ia menulis sesuatu di tembok dengan darah dari lukanya. Sendiri, mereka datang saat api padam. "Gue udah tahu waktunya deket. Mereka bakal ambil gue, tapi bukan langsung. Mereka mau gue hancur pelan-pelan. Karena itu hukuman buat orang serakah." Gue pikir, pesugihan itu cuma transaksi, tumbal, dapat uang selesai. Tapi ternyata, mereka pengen lebih. Mereka pengen jiwa. Pada malam Jumat, listrik di Rumah Sakit Jiwa Cisarua mendadak padam. Genset tak menyala. CCTV mati. Petugas jaga bingung. Mereka mencoba masuk ke bangsal Angga, tapi pintunya terkunci dari dalam. Saat berhasil dibuka, ruangan kosong. Tak ada Angga. Hanya sebuah catatan kertas terakhir tertempel di jendela.
Terima kasih. Kalian telah menjadi saksi, tapi ingat, uang yang datang dari darah akan menagih kembali dengan darah. Tubuh Angga tidak ditemukan. Hanya baju lusuhnya tergantung di besi jendela, bersama kerudung Buyati dan cincin kawin Santi. Kabar mengerikan menyebar sejak kejadian itu. Banyak mantan pelanggan nasi goreng Mas Angga mengalami mimpi buruk. Ada yang mengaku melihat sosok Angga duduk di pojok kamar mereka, tersenyum tanpa mata. Ada yang kehilangan uang tanpa sebab. Bahkan ada yang mengaku melihat noda darah di nasi goreng yang dimasaknya sendiri, padahal sudah bertahun-tahun tak makan di warung Angga. Kutukan menurun ke generasi baru. 3 tahun telah berlalu sejak hilangnya Angga secara misterius dari rumah sakit jiwa Cisarua. Warung-warung nasi goreng Mas Angga telah tutup seluruhnya. Bangunan-bangunan itu ditinggalkan dan mulai dihuni semak liar, coretan dinding, dan cerita-cerita angker yang menyebar cepat di kalangan warga sekitar. Namun, sebagaimana luka yang tidak dirawat, kutukan itu tidak hilang, hanya pindah bentuk. Dan diam-diam, ia mulai menular ke generasi baru. Awal yang tenang, tapi penuh bayangan di gang kecil kawasan Senen, Jakarta Pusat. Seorang pemuda bernama Raihan, usia 19 tahun, mulai membuka gerobak nasi goreng sendiri. Ia tidak tahu apa-apa soal kisah Angga. Ia hanya tahu satu hal. Ia ingin sukses. Ia ingin menyenangkan ibunya, seorang janda tua yang bekerja sebagai buruh cuci. Gerobaknya Raihan dibeli dari lelang barang sitaan. Pemkot, murah, masih kokoh. Tapi Raihan tak sadar, gerobak itu dulunya adalah milik cabang ketiga warung Angga. Gerobak ini kayak manggil gue, ucap Raihan waktu itu. Saat memilih dari antara belasan gerobak lainnya, mimpi-mimpi yang aneh sejak hari pertama Raihan berjualan. Pelanggan mulai berdatangan. Padahal tidak ada promosi, tidak juga lokasi strategis. Namun malam demi malam, nasi goreng Raihan selalu habis sebelum tengah malam. Tapi bersamaan dengan kesuksesan itu, Raihan mulai bermimpi aneh. Ia melihat sosok lelaki berwajah hancur, berdiri di depan gerobaknya sambil berkata, "Teruskan Raihan, mereka lapar." Dalam mimpi itu, nasi goreng yang dimasaknya berwarna merah darah. Pelanggannya bukan manusia. Wajah mereka gelap, berlubang, dan saat mengunyah, mereka tertawa keras. Raihan terbangun berkeringat setiap kali perubahan pada pelanggan suatu malam. Seorang pelanggan perempuan, ibu-ibu berkerudung, jatuh pingsan setelah makan. Saat sadar, dia menatap Raihan dengan ketakutan. Kamu seperti dia, Seth." Angga. Raihan kebingungan. Ia tak mengenal siapa itu Angga. Tapi sejak saat itu, pelanggan-pelanggan mulai datang lebih sering. Beberapa bahkan datang setiap malam dengan wajah pucat dan mata cekung. Mereka makan dalam diam, mereka tak pernah tersenyum. Setelah makan, mereka pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Ibunya merasa aneh. Ibu Raihan, Bu Rahmi, mulai curiga. Anaknya tidak seperti biasanya. Dulu rajin salat, sekarang lebih sering termenung. Dulu suka tertawa, kini lebih sering bicara sendiri. "Rei, kamu nggak kenapa-kenapa kan, Nat?" tanya ibunya. Raihan hanya tersenyum. "Enggak, Bu, usaha lancar aja." Tapi malam harinya, Bu Rahmi mendengar anaknya bicara dari dalam kamar. "Iya, besok aku tambah 5 porsi. Iya, aku tahu dia harus ikut." "Ibu, jangan sekarang." "Dia, belum waktunya, gue nggak ngerti. Dulu gue masak buat hidup, tapi sekarang rasanya kayak gue masak buat sesuatu yang lebih besar dari itu. Tiap malam gue ngerasa kayak bukan tangan gue yang masak, tapi mereka yang ngarahin. Dan setiap kali wajan gue nyala, gue dengar suara." Pertemuan dengan Pak Mizan suatu malam. Raihan melihat seorang lelaki tua berpakaian lusuh, berdiri tak jauh dari gerobaknya. Lelaki itu memperhatikannya dari kejauhan. Malam demi malam, sampai akhirnya ia menghampiri. "Gerobakmu dari mana?" tanya si lelaki. Matanya tajam. "Lelang Pemkot, Pak." "Kenapa? Apa kamu tahu siapa pemilik sebelumnya?" Raihan menggeleng. "Namanya Angga, anak yang dulunya juga pengen kaya. Dan sekarang, dia nggak punya apa-apa selain jeritan malam." Mata Raihan membelalak. Ia mulai sadar ada yang salah. Pak Mizan mendekat lalu berbisik, "Kamu pikir kamu yang masak tiap malam?" "Tidak, mereka yang masak. Kamu cuma boneka." Beberapa hari kemudian, Raihan menemukan buku harian terselip di laci gerobaknya. Quote Hasnit, Mackening. Bau asap dan darah masih tertinggal samar. Di dalamnya tertulis kalimat-kalimat singkat. "Gerobak ini mereka sukai. Masakannya harus disajikan dengan takut. Semakin takut, semakin enak. Tumbal berikutnya harus darah." Mudah. Raihan menggigil. Ia teringat semua pelanggan-pelanggannya yang pucat, yang datang seperti zombie. Malam Jumat, gerobak Raihan tiba-tiba meledak api dari wajan saat sedang memasak. Tapi api itu tidak membakar apapun. Ia seperti menari, lalu membentuk wajah Angga, yang berkata,
Waktumu sudah dekat. Pilih keluargamu atau dirimu sendiri. Raihan jatuh terduduk. Ia menangis. Kenapa gue? Kenapa harus gue? Dan dari kegelapan terdengar ratusan bisikan. Karena kamu yang membuka pintu. Kamu yang menghidupkan rasa lapar kami. Keesokan harinya, Bu Rahmi pingsan. Hidungnya berdarah. Di sekujur tubuhnya muncul labam-labam seperti dipukul makhluk tak kasat mata. Raihan berteriak memanggil bantuan. Tapi tetangga hanya berdiri mematung. Menatapnya dengan mata kosong. Dokter tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tapi Raihan tahu, tumbal sedang diminta. Gue bisa keluar dari ini. Tapi bayarannya mahal. Kalau gue biarin, Ibu bisa mati. Kalau gue yang ambil alih. Gupa, mungkin bisa selamatin dia. Tapi kalau gue terusin, gue juga bisa jadi angga berikutnya. Hujan deras mengguyur Jakarta Pusat malam itu. Air mengalir deras di got-got yang meluap. Menciptakan suara gemuruh seperti bisikan ribuan orang berbicara sekaligus. Di tengah gelapnya gang sempit di daerah Senen, sebuah gerobak nasi goreng berdiri. Sendiri, dilapisi terpal lusuh. Tidak ada api menyala, tidak ada aroma nasi goreng. Tapi dari balik gerobak itu, terdengar suara aneh. Suara seperti seseorang sedang menggetuk getak panci dari dalam. Dan malam itu, Raihan kembali berdiri di depan gerobaknya dengan wajah yang bukan lagi seperti dulu. Tatapannya kosong. Mulutnya tersenyum miris. Tangannya gemetar memegang spatula. Tapi bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan yang ia sembunyikan di dalam dada. Gue pikir semua ini bisa gue hentikan. Gue pikir, kalau gue berhenti masak, semua selesai. Tapi ternyata, gue yang dipilih. Gue yang jadi penerus. Mereka gak peduli gue siapa. Gak peduli niat gue baik. Yang penting, gue buka pintu dan mereka masuk. Gue pikir semua ini bisa gue hentikan. Gue pikir, kalau gue berhenti masak, semua selesai. Tapi ternyata, gue yang dipilih. Gue yang jadi penerus. Mereka gak peduli gue siapa. Gak peduli niat gue baik. Yang penting gue buka pintu. Dan mereka masuk. Pelanggan tak bernyawa malam itu, pelanggan-pelanggan aneh kembali datang. Tubuh mereka tampak manusia, tapi wajahnya hampa. Ada yang matanya kosong. Ada yang terus tertunduk. Mereka duduk berjajar tanpa suara. Mereka tidak pesan, tapi Raihan tahu mereka lapar. Dengan tubuh yang seperti dikendalikan, Raihan mulai memasak. Minyak panas mendesis. Tapi, bau yang keluar bukan aroma sedap nasi goreng, melainkan bau anyir, bau darah. Satu persatu pelanggan makan. Setelah selesai, mereka berdiri dan menghilang di sudut gang, seperti ditelan kegelapan. Sampai akhirnya, datang seorang pelanggan baru. Perempuan, muda, wajahnya pucat. Ia duduk diam, menatap Raihan dengan sorot sedih. Apa kamu, Raihan? Tanyanya lirih. Iya, jawab Raihan kaku. Aku adiknya Santi. Raihan terkejut, napasnya tercekat. Pengakuan dan ancaman perempuan itu. Nina mengaku sudah lama mencari tahu siapa yang menjadi dalang di balik kematian Santi dan Bu Yati. Ia mengikuti jejak Angga. Ia tahu soal gerobak itu. Dan kini, ia tahu, Raihan, penerusnya. Kamu belum sepenuhnya jadi mereka, Raihan. Masih ada manusia di dalam kamu. Tapi kamu harus memilih. Malam ini juga, katanya. Raihan gemetar. Tangannya masih memegang spatula. Apa yang harus gue lakuin? Nina menatap lurus. Bakar semuanya. Sekarang, gerobaknya, bumbu-bumbunya, semua yang ada di dalamnya. Kalau kamu telat, kamu akan sepenuhnya hilang. Pertarungan batin terakhir. Raihan berdiri. Pandangannya kabur. Suara-suara mulai berdengung. Di telinganya bisikan, kau milik kami. Mereka bohong. Kau lapar bukan? Bakar gerobakmu, dan kau akan ikut hangus. Raihan menggenggam jerigen bensin yang disimpan di bawah gerobak. Tangan kirinya sudah terluka karena ditarik. Sosok tak kasat mata sejak semalam. Ia menyiram bensin ke gerobak. Matanya menatap tajam ke api kompor yang masih menyala. Tapi saat akan menjatuhkan korek, tangan bayangan hitam keluar dari balik gerobak mencekik lehernya. Gue bukan pahlawan, gue cuma anak biasa. Tapi kalau ini cara gue menebus semuanya, biar semua berhenti di gue. Maafin Raihan, ini jalan terakhir. Api menjilat gerobak dengan cepat. Nina berteriak. Orang-orang mulai berdatangan. Tapi suara yang mereka dengar dari dalam api bukan teriakan Raihan, melainkan suara tawa dari dua suara. Laki-laki dan perempuan warung di Senen itu telah menjadi puing, tapi kisahnya hidup. Banyak warga melarang anak-anak mendekat ke gang itu. Kadang terdengar suara orang memasak di malam hari. Kadang tercium aroma nasi goreng padahal tidak ada siapapun. Dan di pasar loak daerah Tanah Abang, seorang bapek tua menemukan gerobak baru yang katanya murah meriah. Tinggal pakai,
Saat ia menyentuh gagangnya, telapak tangannya berdarah seperti dicakar sesuatu dari dalam gerobak ini. Kayaknya pernah ada yang punya, katanya pelan. Kutukan itu tidak bisa dibakar, tidak bisa dikubur, tidak bisa ditebus dengan nyawa. Karena kutukan itu bukan soal benda tapi soal niat. Dan setiap kali manusia punya niat untuk mengambil jalan pintas, kutukan itu akan bangkit lagi. Asterisk Tomat.